Mari teman-teman, sebelum belajar dalam ABK baca doa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk privat. Makasih ya. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Gua sih harap kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini karena kabarnya sudah baik. Selanjutnya gua sih mau periksa screening kalian. Apakah lingkungannya sudah bersih kelas ini? Sudah bersih. Alhamdulillah. Yang bikin hari ini gua sih ucapkan terima kasih. Oh masih ada sampah ya? Tolong dibuang duluan. Ya. Sambil nunggu temannya buang sampah, gua si absen. Kelas 92. Yang gak masuk siapa kak? Temennya yang tidak masuk ada? Masuk semua? Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kalian mulai pelajaran hari ini, kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya ini sebenarnya konsentrasi. Nanti kalau yang apa ya? Kalau yang misalnya yang nyanyi-nyanyian atau yang permainan seperti aja. Sekarang ice breakingnya, perhatiin ya. Cluenya tiang bendera itu lurus. Kalau ada angka 2.314 itu 2, berapakah? Iya. Oke, kalian pinter 3. Nanti jelasin. Lanjut. Berapa ya? Sebentar. Kalau ada angka ini? 2. Yang bendera itu lurus, ya berapa? 1. Ada yang udah tahu maksudnya apa? Yang bendera itu lurus. Semua angka-angka yang lurus, semua angka-angka yang lurus, ini miring. Jadi cuma udah selesai kok, belum apa mau nambah lagi ya sedikitnya? Tapi beda sama ini. Kamu ingat cluenya? Cluenya itu move on, move on, move on. Bukan move on namanya yang bebas. 2 ditambah 3 berapa? Cluenya move on, move on, move on. 2 ditambah 3. Ada yang bisa jawab? Iya, itu kalau sebenarnya. Ini cluenya move on, move on, move on. Hah? Iya. Iya. Jadi berapa? 8. Iya, berapa kalian? Tadi ada yang nyebutin sesuatu yang benar. Hah? 8. Iya, tadi ada berapa? 8. Benar, 8. Ya. 2 tambah 3 sama dengan 8. Move on, move on, move on. Lebih susah. Coba ya lagi ya. 6 ditambah 10. Oke? 19. Bener. Jadi apa sih maksudnya, Bu? Nih. 2 tambah 3 berapa? Cluenya ada 3. Jadinya apa? 16 tambah 3 9. Oke, sampai sini.
Oke, pelajaran yang sebelumnya sudah kita lakukan pada waktu bab 1 ya, sebelum PTS. Ini kita awali bab 2 dulu ya. Oke, bisa kalian lihat di bab 2 materinya tentang apa bab 2? Coba lihat. Ya, perkembangan ekonomi digital ya. Di halaman berapa itu? 65 awalannya sampai halaman 66 bisa dibaca. Sebelumnya kan udah ditugasin ya, suruh baca ya. Udah dipelajari belum di rumah? Sudah. Ada yang belum? Masa udah dikasih tugas belum dipelajari? Pertanyaannya sekarang, kalau kamu sudah baca, yang udah baca ya, bagaimana kehidupan manusia kalau tanpa uang? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kehidupan kita kalau tanpa uang? Dean, kalau nggak ada uang, pakai bahasa kamu aja, nggak apa-apa. Susah untuk beli makan, tuh kata Dean. Selanjutnya, pintar. Kalau nggak ada uang, selain susah beli makan, jadi cuma ngandelin sumber daya alam aja ya kalau nggak ada uang ya. Ya, ada yang mau nambahin? Salma? Tanpa uang, pakai bahasa kamu lah. Kata-kata tanpa uang. Oke, boleh deh. Kata-kata tanpa uang. Rifat, tanpa uang hidup akan terasa untuk bertransaksi dengan barang bisa. Selanjutnya siapa ya? Janet, tanpa uang kamu akan merasa, ayo seandainya benar-benar nggak ada uang, bukan semua orang punya uang, kamu doang nggak punya uang, itu miskin. Tapi benar-benar nggak ada uang sama sekali, nggak ada. Jadi gimana Janet? Tanpa uang kesusahan dalam apa? Kesusahan dalam memenuhi apa? Kebutuhan manusia tidak terbatas. Tidak terpenuhi. Oke, benar semua. Dikasih aplaus deh untuk teman-teman kalian. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian sebagai peserta didik atau siswa mampu menjelaskan peran uang di tengah kehidupan masyarakat. Jadi kalian kalaupun memang punya uang harus bisa juga bijak dalam menggunakannya. Oke Risma, kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini agar kalian semakin paham tentang ringkasan perkembangan uang. Sudah dipelajarinya di rumah ini? Sambil ditambah-tambahin ya, tambah menarik lagi.
Bukan kayaknya ya. Ayo, siapa yang mau nambahin? Ya. Lini masa uang. Video pertama lini masa uang ya. Oke. Lini masa uang ada berapa tahapan lini masa uang? Bosi mau dari A. Adiba ya? Apa Akira? Akira ya. Ada kan Akira? Akira. Bacain lini masa uang. Yang pertama sampai ke 7. Nggak usah dijelasin, cuma penjelasannya aja. Sekitar 10.000 SM, uang recehan, uang barang sekitar 9.000 SM, uang logam sekitar 100 SM, uang kertas sekitar 910 SM, uang plat sekitar 1.700 M, uang elektronik 1.990 M, cryptocurrency 2009 M. Iya, tahun 2009. Ya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Video yang kedua. Jadi teman, Kamila. Ya, tentang apa video kedua? Fungsi uang. Ada berapa fungsi asli uang? 3. Benar, yakin? Oh iya, si Boro. Oke, Kamila cukup. Si Boro, ada berapa fungsi asli uang? Ada 2. Fungsi uang ada 2, asli dan turunan. Fungsi asli ada berapa saja? Ada 3. Rifan mau jawab fungsi asli uang? Fungsi asli uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hidup, uang sebagai alat penyimpan nilai. Oke, beri tos untuk Rifan. Ada fungsi dari uang. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Nanda, betul semua. Ini gak ada di video, cuma kalian pasti bisa menjawab kalau kalian berpikir secara analisa. Kira-kira syaratnya apa saja suatu benda dapat menjadi uang maksimal ya? Satu aja, syaratnya suatu benda menjadi uang itu harus apa menurutmu? Memiliki nilai. Nilainya stabil. So, kita catat bareng-bareng. Yang pertama nilainya stabil, benar kata Vincent? 1. Syarat benda menjadi uang atau diterima secara umum. Syarat benda menjadi uang atau diterima secara umum. Yang pertama nilainya stabil. Yang kedua, Haikal. Syarat suatu benda menjadi uang selain nilainya stabil apa? Mau pikir-pikir kalau uang itu harus gimana menurutmu? Bian? Apa? Dapat diperjualbelikan atau bisa juga ya ini apa namanya? Mudah dibagi mungkin ya? Ya. Nomor 2, mudah dibagi. Syarat yang paling utama yang pertama ini belum nih. Harus apa? Harus diterima secara iya, semua orang harus sudah apa? Sudah mengakui bahwa ini pantas jadi uang, jadi harus diterima secara umum. Oke, kita bagus. Nomor 3, diterima secara umum. Harusnya ini nomor 1 nih. Yang keempat dong. Bukan. Yang keempat, kalau uang basi, uang busuk atau uang yang nggak bisa halal
kira-kira bagaimana? Ini Basi ngapain? Iya, gampang nggak dibawa? Jadi syarat yang kelima apa? Mudah dibawa. Kamu mau nyimpen di kaos kaki bisa, uang kertas. Coba seandainya speaker itu jadi uang. Nomor 5, mudah dibawa. Selain mudah dibawa, mudah disimpan. Jadi ada gunanya tuh dompet kalian ya. Terakhir, yang sangat-sangat penting, sangat krusial, tidak mudah di apa? Tidak mudah di apa namanya? Tidak mudah rusak. Aduh, udah sama. Tidak mudah di iya, tidak mudah ditiru. Ini bukan kalian ya, ini bukan orang. Ini uang kertas bernilai apa? 100.000. Itu namanya. Baiklah, kalau sekarang kalian udah paham, Bu Asi minta kalian buat melalui bagan sebisa kalian mengenai lini masa uang dan tayangan yang tadi tentang fungsi uang menurut kesukaan kalian. Bisa bentuknya awan, bisa kotak, bisa bulat, apa saja peta konsepnya. Silakan dikerjakan. Ya, udah semuanya? Ya, alhamdulillah. Sekarang Bu Asi mau yang namanya email. Silakan maju. Ya, jelaskan tentang lini masa uang. Gak apa-apa bawa bukunya nak, kan bukan ulangan. Di situ nggak apa-apa deh, di situ. Ya, di situ. Dan silakan dibaca lini masa uang. Ya, lini masa uang. Ya. Tadi udah diskusi dengan kelompoknya kan? Ya. So. Benda bernilai Ya, dari yang pertama nggak apa-apa. Nggak usah dijelasin, disebutin aja nak. Ya. benda bernilai uang kertas, logam mulia, surat dan minyak emas, uang tanpa emas, uang Ya, oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk email. Lanjut, yang berikutnya mengenai fungsi uang. Berarti mau yang namanya ini. Di situ aja nak, nggak apa-apa, nggak usah maju. Fungsi uang dibagi menjadi dua, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Ya. Fungsi asli, uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, dan uang sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang sebagai alat penyimpan kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat penjualan uang. Baiklah, anak-anak. Hari ini kalian sudah mempelajari tentang uang. Begitu juga jenis-jenis atau berserta fungsinya. Bu Asi mau kalian ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian. Ada yang bisa? Mau ngasih pendapat? Siapa? Alfi. Alfi, coba refleksikan. Ya. Ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Mengenai apa, Vi? lini masa uang. Ya, lini masa uang. Bisa tahunnya. Tahunnya. Lanjut. Terus fungsi uang Ya. syarat-syarat uang Ya. itu ada kita bisa tahu syarat-syarat uang itu ada berapa, Nah, jadi yang paling utama syarat uang apa, Vi, yang kamu pelajari tadi? diterima secara Ya, menarik tidak pelajaran hari ini? Menarik karena apa? Ini sangat berguna ya untuk kalian. Nggak ada orang yang nggak pernah berurusan sama uang. Kalian dari mulai pertama umur berapa? Dari umur berapa? 5 tahun ya. SD 5 tahun. TK udah tahu uang? Ya. Oke, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, tolong kalian pelajari tentang jenis uang. Ada 2, nanti kata dan kira. Tolong baca di buku paket kalian dan tanyakan kepada orang tua kalian. Di pertemuan berikutnya, kalian akan mempraktikkan mengenai jenis-jenis uang kata maupun uang kira yang ada di sekitar kita. Ya, yang pernah coba? Siapa yang pernah coba?
Siap. Mari teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran langkah BK baca doa supaya agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam.